yuridis normatif menurut saya. Karena alam pikiran Indonesia ini perlu suatu pendekatan yang saya sebut sebagai pendekatan kultural spiritual. Jadi pendekatan-pendekatan itu, maka memang kalau dilihat kalau hanya dari pendekatan normatif yuridis, maka bisa kita lihat bagaimana dampaknya dari pasal-pasal kan gitu. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa dalam akademik dan draft sejauh yang saya baca secara kritis dan jernih, fokus filosofis, sosiologis, dan psikologis, dan pedagogis, kurang dibahas tentang kemerdekaan abadi dan keadilan sosial, yang menjadi fokus dan orientasi landasan fundamental mendesain masa depan pendidikan Indonesia. Itu persoalan-persoalan kita sebenarnya sekitar itu, yaitu keadilan sosial, misalkan lingkungan hidup, ada intoleransi, ya. Jangan nanti kita kalau salah mendesain pendidikan mungkin mengalami tadi seperti perkatakan ya bahwa ini dibombardirnya Ukraina, kira-kira begitu. Nah, kemudian saya juga mengamati sejumlah prinsip-prinsip. Jadi di prinsip-prinsip pendidikan itu atau prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan memang perlu dilihat secara itu dan penjelasannya. Penjelasan di naskah akademik, misalnya penjelasan prinsip-prinsip demokrasi. Saya tidak melihatnya penjelasan demokrasi itu berkaitan pasal 4, yaitu musyawarah, mufakat, dan penuh hikmat kebijaksanaan. Penjelasan-penjelasan itulah yang sebenarnya perlu kita butuhkan. Karena soal gagasan demokrasi, konteksnya itu adalah konteks mufakat penuh hikmat kebijaksanaan. Sehingga nanti implikasinya pada pendidikan itu, maka kita menerapkan proses-proses pendidikan yang menekankan musyawarah yang penuh hikmat kebijaksanaan. Juga penjelasan tentang prinsip berkeadilan. Jadi sebatas menurut saya adalah sebagai naskah akademik belum terlalu mendalam karena hanya mengakses kesempatan. Lalu tapi apa sih keadilan sosial itu dalam konteks Indonesia? Sehingga berimplikasi dalam proses mendesain kurikulum, kepala sekolah, profil guru, dan lain sebagainya. Misalnya kita katakan, guru yang berkeadilan itu di ruang kelas atau sekolah itu seperti apa? Jadi profil-profil seperti itu. Kemudian juga prinsip menjunjung tinggi kebenaran dan kebenaran ilmiah. Nah, prinsip ini lebih pada saintifik menurut saya, akademik ilmiah. Jadi prinsip pendidikan itu kan bukan hanya saintifik, tapi juga ada aspek yang disebut dengan etika dan estetika, yaitu aspek kebaikan, aspek keindahan. Dan itulah pendidikan baik non formal, formal, maupun pendidikan keagamaan, pendidikan yang lain. Jadi seakan-akan pendidikan ini ya hanya untuk saintifik gitu. Padahal ilmu itu ya berbentuk kebaikan orang dan juga keindahan, ya, ada keindahan. Maka saja akan berimplikasi kepada kurikulum dan pelaksanaan. Kemudian juga masa depan dan harapan pendidikan masa kini dan masa depan adalah semangat untuk menjadikan pendidikan sebagai strategi transformatif ya untuk membangun keluarga hidup dalam kebebasan, damai sejahtera dan keadilan sosial dan peduli pada lingkungan yang berkelanjutan. Nah, kata transformatif itu bagi saya perlu dilengkapi dengan transendental karena transformatifnya transformatif sosial. Tetapi konteks Indonesia itu adalah bukan hanya transformasi horizontal sosial, tetapi juga transendental gitu. Jadi
kalau kita mau betul mendesain pendidikan ke depan ini, konteks Indonesia modelnya itu adalah nasionalis religius. Jadi lokal, nasional, global, tapi kekasannya adalah pada dekatan transformatif dan transendental. Jadi menjadi lebih kemudian juga Kiranu ditambahkan, ini prinsip yang saya kan adalah perlu ditambahkan prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan masa depan itu ada prinsip ekologis konteks Indonesia, ya, ekologis dan pluralis. Masalah yang paling parah sekarang itu adalah masalah kerusakan lingkungan hidup. Ini dalam prinsip pendidikan ekologis atau dalam teorinya itu ekopedagogi, maka ini perlu menjadi prioritas bagi kita. Itu berkaitan dengan education sustainability development. Jadi pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan. Keadilan itu bukan hanya sosial, tetapi juga keadilan ekologis. Dan ini yang menurut saya justru nampak di dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan. Sehingga misalnya sekolah alam, kita mau bagaimana payung hukumnya, prinsipnya. Jadi beberapa hal itu yang saya lihat. Kemudian ini sebenarnya keprihatinan kami, terutama dari sekolah swasta yang akan diperdalam oleh Pak Dahwi, yaitu soal apa sih sebenarnya pemerintah mengkonseptuasi soal sekolah swasta itu, ya, yang kontribusi terhadap mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadi Mas Ulfa juga sudah melihat di pasal 38 itu, ya. Sekolah swasta itu diatur oleh pemerintah. Nah, justru menjadi masalah kita sekarang, ya. Peraturan dari pemerintah pusat bagus, tetapi di daerahnya itu bisa membuat sekolah swasta itu menjadi anak tiri, arti tidak diperhatikan. Juga dari sudut tunggu sisa anggaran baru sekolah swasta. Padahal dari sejarah kita tahu bahwa sekolah-sekolah swasta, sekolah berbasis masyarakat itu amat berkontribusi terhadap perkembangan bangsa ini. Jadi ini yang menjadi bagaimana sebenarnya koeksistensi keberadaan sekolah swasta itu tidak dibicarakan secara khusus dalam pasal-pasal ini. Berkaitan dengan didasmen, ya, pendidikan anak usia dini menurut menjadi betul-betul fokus di dalam jenjang jalur jenis pendidik, yaitu investasi terhadap pendidikan anak usia dini. Nah, karena itu ya saya kira kesimpulan saya adalah bahwa Undang-Undang Sisdiknas ini sangat penting bagi kita untuk atau menjawab pendidikan saat ini dan ke depan demi anak-anak bangsa ini lebih maju. Begitu pentingnya sampai kita harus memikirkannya secara bersama-sama dan menyeluruh. Jadi penting sekali, penting. Nah, karena penting maka memang harus dipikirkan dan melibatkan bersama-sama. Memang kita wilayah Indonesia ini 270 penduduk, ya tentu tidak bisa melibatkan semua 270 juta orang, tetapi paling tidak elemen-elemen masyarakat yang terwakili itu sungguh-sungguh diwakili. Dan juga tentu kalau sudah hasil, pasti kita juga punya tanggung jawab moral untuk melaksanakannya. Jangan sampai nanti sudah di jalan lalu banyak orang yang mendemo, turun jalan, dan lain sebagainya. Kapan kita mulai kerja dengan pendidikan ini? Kalau sejak awal memang dilibatkan banyak unsur. Jadi itu saja beberapa catatan saya bahwa memang penting bersama-sama, ya, sesuai dengan usung dari Kemendikbud gotong royong untuk merajut menenun bersama Undang-Undang Sisdiknas ini sehingga betul-betul
mengantisipasi masa depan atau abad 100 tahun Indonesia merdeka itu. Terima kasih. Terima kasih Romo ya.